Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rudi Rizky Saputra, SPD MPD. Saya adalah dosen di Program Studi Teknik Listrik Politeknik Negeri Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah Bahasa Indonesia ini merupakan mata kuliah wajib yang didapat di semester 1 dengan jumlah bobot 2 SKS. Diharapkan mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mahir berbahasa Indonesia secara lisan dan tulisan dalam keseharian dan kegiatan akademis dengan baik dan benar. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi, diantaranya adalah bidang pengajaran. Di mana pada bidang ini saya menetapkan sistem pembelajaran yang mengacu kepada DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Nah, apa yang dimaksud dengan DIA? Delivery merupakan suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sampaikan ini mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini. Dari CPL menurunkan 5 CPMK, kemudian dari CPMK menurunkan 11 sub CPMK. Nah, dari 11 sub CPMK tersebut kemudian akan dibagi menjadi 16 kali pertemuan tatap muka pembelajaran, tidak termasuk untuk ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, sikap. Yang kedua, penguasaan pengetahuan. Dan yang ketiga, keterampilan umum. Di mana yang mencakup tentang sikap terdiri dari 2 pembagian. Yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Sikap yang kedua adalah menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Penguasaan pengetahuan mencakup tentang mampu menguasai pengetahuan tentang teknik berkomunikasi, manajemen proyek, dan kewirausahaan. Kemudian untuk keterampilan umum, diharapkan mahasiswa mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan keterampilan umum lainnya. Diharapkan mahasiswa mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. CPMK 1 mengemukakan tentang sejarah, kedudukan, fungsi, dan ragam baku bahasa Indonesia dalam setiap tugas dengan penuh tanggung jawab. Kemudian CPMK 2 mencakup tentang pengaplikasian etika dalam penulisan surat dinas, laporan kerja, dan karya ilmiah. Kemudian masuk ke CPMK 3, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi, baik itu secara lisan maupun tulisan. Lalu CPMK 4 membahas tentang mempresentasikan dan membuat laporan tugas sesuai dengan sistematika yang sudah diajarkan. Kemudian yang terakhir yaitu CPMK 5 membahas tentang pembuatan karya ilmiah yang bebas plagiarisme serta mendokumentasikannya. Adapun bahan kajian meliputi 7 aspek. Pertama, membahas tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Kedua, membahas tentang bahasa Indonesia baku. 3, membahas tentang penulisan surat dinas. Keempat, membahas tentang laporan kegiatan. Kelima, membahas tentang proposal penelitian. 6, membahas tentang laporan penelitian. Dan yang terakhir, membahas tentang aktualisasi diri melalui karya ilmiah. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur seperti yang Anda lihat pada sebelah saya.
Sebagai referensi penunjang dapat berupa buku-buku lainnya yang berhubungan dengan ilmu bahasa Indonesia yang terkait dengan materi yang saya bawakan. Itulah model delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran yang saya bawakan. Selanjutnya, kita masuk ke aspek interaction. Interaction merupakan suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen guna mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaksi yang saya lakukan yaitu sistem Student Learning Center atau yang dikenal dengan istilah SLC, di mana sistem tersebut merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Sistem LSC ini dalam pembelajaran terdiri dari 3. Yang pertama adalah pembelajaran yang interaktif, yaitu dosen memaparkan materi di dalam kelas dan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta pendapat mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah small group discussion atau yang dikenal dengan istilah diskusi kelompok kecil. Dengan metode ini, pembelajaran betul-betul melibatkan kelompok mahasiswa dengan pengajar untuk menganalisis, menggali, memperdebatkan topik-topik tertentu yang tentunya merupakan isu-isu hangat saat ini. Kemudian yang ketiga adalah self-directed learning, di mana metode ini berbentuk pemberian tugas belajar kepada mahasiswa seperti tugas membaca, kemudian membuat ringkasan. Itulah model aspek interaction yang saya terapkan dalam pembelajaran yang saya bawakan. Selanjutnya kita akan masuk ke aspek assessment, di mana aspek assessment ini merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Indikator penilaian yang saya gunakan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kehadiran mahasiswa 15%, perilaku 15%, tugas 20%, ujian tengah semester 20%, dan yang terakhir, ujian akhir semester itu adalah 30%. Hasil asesmen yang saya lakukan ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan tentunya objektif. Sebagai penutup, itulah tadi aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran dalam mata kuliah yang saya lakukan, yang terdiri dari aspek delivery, aspek interaction, dan aspek assessment yang sering disingkat dengan DIA. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara luring. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ya, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya, biar di pertemuan hari ini menjadi pertemuan yang berkah ya untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan minggu lalu ya, kalian sudah mempelajari ataupun juga mempresentasikan hasil rekonstruksi ya, sistematika laporan penelitian. Nah, pada pertemuan hari ini tentu kita akan mempelajari ya materi baru. Namun sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh ya, Bapak minta kalian ya tuliskan di kertas satu paragraf dengan tema kelistrikan ya, entah itu bahaya listrik atau pengaruh listrik untuk apa dan seterusnya ya. Bapak berikan waktu 3 menit dari sekarang. Ya, silakan.
kalian ya menuliskan ya satu paragraf tentang kelistrikan, apapun itu ya, tentang aliran listrik dan lain-lainnya. Dari kegiatan tadi ya Bapak sudah mengamati ya satu persatu apa saja yang sudah ditulis ya. Dan tadi Bapak sempat ya memoto hasil pekerjaan kalian ya. Di sini bisa kita lihat. Nah, di sini adalah dengan kalimat instalasi listrik merupakan bagian terpenting dalam penyaluran tenaga listrik hingga dapat kita rasakan dari kecil ya hingga besar. Instalasi listrik merupakan bagian yang tidak dapat kita pisahkan dalam konsep kelistrikan, karena dengan adanya instalasi listrik, barang-barang elektronik ya yang ada di sekitar kita dapat kita gunakan dan kita rasakan manfaatnya. Kemudian Bapak juga memoto ya yang kedua di sini punya Rizky ya, Rizky Dwi Yulianto, bahaya listrik jika tidak menggunakan alat safety ya. Untuk pemasangan instalasi listrik, salah satunya setrum pada tegangan tinggi, listrik juga dapat menimbulkan kebakaran karena pemasangan kabel dan seterusnya. Kemudian yang ketiga tadi Bapak mengamati adalah punyanya Pak Hil ya. Di sini adalah listrik adalah sumber energi ya yang difungsikan untuk membangkitkan dan seterusnya. Nah, dari ketiga ini, kenapa tiga ini Bapak foto? Rasanya ini tulisan Bapak. Rasanya tulisan Bapak. Bapak pernah menulis ini. Ada yang menyanggah? Ini tulisan Bapak nih. Tiga tadi tulisan Bapak. Ada yang menyanggah? Terutama nama-nama yang ada di sini tadi. Raja, sepertinya Raja ingin menyanggah. Nah, kenapa Raja? Saya menyanggah karena itu tulisan saya pribadi Pak. Karena saya mempunyai basic dari pembelajaran listrik dari SMK sampai kuliah, maka saya mengetahui instalasi listrik menurut saya, dan yang saya tuliskan adalah menurut pandangan saya. Yang seperti Bapak foto, mungkin ada kesamaannya, tapi jauh bedanya Pak. Karena saya memiliki pengalaman dari SMK sampai kuliah dengan jurusan yang sama, makanya saya menulis instalasi listrik dalam tulisan saya. Oke. Berarti di sini Raja menyanggah ya apa yang Bapak sampaikan, bahwa sebenarnya tulisan tadi adalah tulisan milik saya, milik Raja ya, maksudnya adalah menyanggah apa yang sudah Bapak sampaikan. Kalau yang dua orang yang lainnya gimana? Oke, Fadil. Oke, Raja tadi sudah menyanggah ya. Tolong lihat, jangan di sini Bapak sebagai dosen ya sehingga kalian takut apa yang sudah kalian tulis ya. Sekali lagi, dari tulisan ini apakah ada yang disanggah? Karena di sini tadi Bapak mengakui ini adalah tulisan Bapak. Persis tulisan Bapak. Ya. Persis. Ya. Nah, Saya menyanggah karena itu pribadi yang mengusulkan saya sendiri, dari pemikiran sendiri, dan itu dari pemikiran saya sendiri. Dan saya menyanggah itu adalah pribadi milik saya. menyanggah bahwa itu bukan milik Bapak gitu. Oke ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Jadi bingung nih, mungkin yang lain gimana pandangan kalian? Yang benar siapa nih? Bapak atau dia? Bingung kan? Bingung, karena masing-masing ada mengakui. Mungkin bisa ditanyakan lebih jauh ya, biar pembenarannya bisa terjadi, apa kira-kira yang ingin kalian lakukan? Pembuktiannya apa? Entah kalian membuktikan dengan Bapak atau dengan Raja misalkan. Karena di dalam dunia perkuliahan ya, banyak sekali terjadi hal-hal semacam ini. Si A mengklaim punya si B, si B mengklaim punya si C, dan seterusnya. Dan seterusnya. Sering kalian temukan kasus seperti ini? Sering. Dalam apa saja, hal apa saja biasa kalian temukan?
Boleh kalian coba dalam hal apa saja biasanya kalian temukan hal semacam ini. Tiba-tiba kita bingung, ini punya siapa sih sebenarnya? Tulisan siapa? Tadi mengakui tulisan A, tadi mengakui tulisan B, dan seterusnya. Dalam hal apa biasanya? Ya, silakan. Biasanya di tugas atau presentasi biasanya hanya mengcopy dan mengakui dari hal yang disebut bahwa itu miliknya. Sebenarnya itu hanya kopian dari sumber dari mana atau bahkan teman sendiri. Oke, ya, berikan tepuk tangan dulu. Oke, nah itu adalah salah satu contoh ya kasus yang sering kita temui ya, bahwasanya kadang-kadang kita asal kopas ya, kemudian mengakui bahwa itu adalah karya kita ataupun pembuatan tugas misalkan itu adalah tugas saya, padahal sumbernya mengambil dari orang lain. Kasus awal tadi ya sebenarnya Bapak ingin menggambarkan fenomena saat ini ya yang sering terjadi ya, artinya mengakui karya orang sebagai tulisannya. Dan di sini tadi sebenarnya Bapak cuma mengakui saja. Padahal jelas-jelas ini adalah tulisan 3 orang tadi, bukan tulisan Bapak. Ya. Seharusnya mungkin kalian bisa menanyakan lebih jauh. Kira-kira apakah buktinya? Itu adalah tulisan Bapak, bisa dibuktikan enggak Pak? Artikelnya mana dan seterusnya misalkan. Ya, bisa ya. Selebihnya ketika ini ada bukti, ini adalah tulisan si A, jelas ini punyanya si A, bukan punya si Bapak. Ya. Nah sekali lagi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang apa kira-kira? Plagiasi ya, ataupun plagiarisme ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang plagiarisme dan bagaimana pencegahannya ya. Nah, seperti di awal tadi ya, sering sekali kita temui masalah-masalah seperti itu ya. Dan sebelum kita lebih jauh yang Bapak sampaikan, Bapak jelaskan dulu apa itu plagiarisme ya. Plagiarisme itu adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta ya. Ingat, penjiplakan. Kemudian dalam Permendiknas ya nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi menyebutkan plagiat sebagai perbuatan secara sengaja ataupun tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh angka kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah. Nah ini adalah definisi dari plagiarisme ya, dan itu juga diatur dalam Permendiknas nomor 17 tahun 2010 ya. Di sini pernahkah kalian melakukan plagiasi? Menjiplak karya orang lain. Pernah atau tidak? Jujur. Pernah. Nah sekarang di sini Bapak ingin menekankan yang materi pada hari ini bagaimana biar kalian tidak terdeteksi plagiat nantinya ya, karena plagiat ini efeknya tentu panjang ya, dan tentu adalah efek negatif bagi kita yang melakukan plagiat. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini adalah sebentar. Nah, di slide berikutnya ini adalah jenis-jenis plagiarisme ya yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah plagiarisme ide ya. Kemudian yang kedua adalah plagiarisme isi ya, data penelitian dan lain-lainnya. Dan yang ketiga plagiarisme kata, kalimat ataupun paragraf ya. Dan yang terakhir adalah plagiarisme total. Nah inilah jenis-jenis plagiarisme ya yang perlu kalian ketahui. Baik itu cuma ide atau sampai yang parah itu adalah total, tentu ada tindakan yang terlarang di dunia pendidikan khususnya. Kemudian klasifikasi ya berdasarkan proporsi atau persentase kata kalimat yang dibaca itu ada 3 ya. Yang pertama adalah plagiarisme ringan, itu maksimal 30% ataupun di bawah 30%, itu masih kategori ringan ya, kategori ringan. Yang kedua adalah plagiarisme sedang
yaitu kisaran 30-70%. Dan yang paling parah adalah plagiarisme total, ya, atau lebih dari 70%. Ya. Nah, ini hati-hati kalian. Di beberapa universitas sudah menerapkan ya aplikasi dia tidak terdeteksi plagiat ya melalui aplikasi itu meeting misalnya, maka akan ketahuan apabila kalian melakukan plagiat, dan efeknya sekali lagi tentu sangat buruk untuk kalian nanti ya. Nanti kita lihat kasus-kasus apa saja yang berdampak buruk ya bagi pribadi orang tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah berdasarkan pola plagiarisme. Itu ada yang namanya plagiarisme kata demi kata ya. Plagiarisme kata demi kata. Kemudian yang kedua adalah plagiarisme mosaik ya. Nah, mosaik di sini adalah penulis menggunakan frasa dari sumber lain tanpa mencantumkan kutipan. Referensi ataupun menggunakan sinonim tetapi strukturnya dan artinya masih sama dengan aslinya ya. Nah, itu adalah plagiarisme mosaik namanya. Ya, mosaik. Selanjutnya adalah, oke, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Cukup dimengerti materi ini? Cukup. Oke, ya, kita lanjutkan kalau begitu. Di slide berikutnya adalah bentuk plagiarisme. Itu ada 3. Tadi yang pertama adalah plagiarisme kata per kata. Contoh yang pertama adalah kasus plagiat Dr. Ipong ya, S. Azhar. Nah, bayangkan kalian seorang dokter ya, bukan mahasiswa, terdeteksi yang namanya plagiarisme ya, ataupun plagiat. Kasus kedua lebih hebat lagi, seorang profesor. Hebat dalam tanda petik ya. Nah, akhirnya apa? Tentu beberapa kasus tersebut gelarnya dicopot ya, ataupun diberhentikan dengan tidak hormat tentunya ya. Hati-hati kalian ya, jangan sampai sekali lagi Bapak ingin menekankan ke kalian ketika nanti kalian mengerjakan ya laporan akhir, jangan sampai terdeteksi plagiat ya. Jangan sampai nanti gelar kalian dicabut ya. Wah, sudah lulus nanti dapat tahun yang akan datang dicabut karena apa? Oh, ternyata plagiat Pak, terdeteksi plagiat dan seterusnya ya. Jangan sampai hal tersebut terjadi ya. Kemudian berikutnya adalah, nah ini adalah contoh parafrase ya. Jadi parafrase ini bisa kalian lakukan agar terhindar yang namanya plagiat ya. Artinya mengubah struktur kalimatnya ya, tetapi dengan makna yang masih sama ya. Nah, itu boleh saja parafrase, dan jangan lupa ketika kalian melakukan parafrase dicantumkan Krishna ini siapa? Apa tulisnya ya, cantumkan tahunnya, dan berikutnya cantumkan halamannya ya. Tuliskan. Misalkan di sini Krisnawati 2000 halaman 57 ya. Kalian aman, tidak terdeteksi. Kalau parafrase ini namanya adalah kalimat tidak langsung. Ada tekniknya ya, kalimat tidak langsung. Ya, jadi yang Bapak sampaikan tadi, pengutipan itu bisa dilakukan parafrase, itu namanya adalah kalimat tidak langsung ya. Sedangkan kalau mengutip secara langsung ya, itu adalah tanpa mengubah sedikit kata pun ya. Tanpa mengubah sedikit kata pun, itu namanya adalah kalimat langsung. Sampai di sini bisa dipahami materi kita? Bisa ya. Oke. Selanjutnya, nah selanjutnya adalah silakan kalian berpasangan ya, berpasangan mungkin antara ini dan ini misalkan ya, berpasangan ya, berpasangan. Bisa kita lihat di sini ada contoh ya, ada contoh
ada contoh halaman yang Bapak tampilkan di sini. Ada beberapa kalimat, ya, ada beberapa kalimat. Sekarang tugasnya adalah silakan kalian lakukan parafrase ya dari kalimat ini. Terserah kalian mau parafrase di paragraf 1 kah, 2 kah, atau 3 ya. Bisa kalian lakukan dari sekarang berpasangan. Ya. Sekarang. Sampai di sini sudah bisa dipahami tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, targetnya sekali lagi biar tulisan yang kalian lakukan nanti tidak terdeteksi yang namanya plagiat. Salah satunya tadi adalah dalam bentuk melakukan parafrase ya, dan seterusnya. Selanjutnya adalah, nah ini pencegahan plagiarisme ya. Yang pertama adalah hasil karya orang lain dirangkum lalu ditulis ya, lalu ditulis, yaitu tadi dengan teknik kalimat langsung misalkan dan tidak langsung ya. Dan bisa kita lihat ya, ini adalah beberapa aplikasi ya yang bisa kalian lakukan ataupun gunakan untuk mencegah yang namanya plagiarisme ya. Memang yang sering kita kenal adalah dengan aplikasi Turnitin. Jadi nanti pekerjaan kalian taruh di aplikasi tersebut nanti akan terdeteksi berapa persen kalian melakukan plagiat ya. Artinya kalau tadi kurang 30% itu namanya apa? Ringan ya. Biasanya tadi minimal ya syarat mengikuti sidang dan lain-lain pada tugas akhir itu kurang dari 30% ya, dan seterusnya. Nah, ini merupakan contoh ya hasil dari aplikasi Turnitin, misalkan berapa persen ya. Di sini terdeteksi 2% plagiatnya. Artinya tentu aman ya untuk kita lanjutkan pengakuan laporan akhir kalian nanti ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Cukup jelas? Oke ya. Ada tugas seperti yang harus kalian kerjakan ya di rumah. Ini ada tugas individu. Nanti Bapak bagikan ke ketua kelas ya, yaitu melakukan nanti membuat kalimat tidak langsung dan kalimat langsung ya. Paham ya tugasnya? Ya mungkin sampai di sini pertemuan kita. Salam dan hilal, mohon dimaafkan. Pak Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Pagi, Pak.